Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi suhu dan kalor. Kali ini, kita akan bahas tentang pemuaian ya. Jadi pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda. Jadi bertambahnya ukuran suatu benda Jadi ukuran suatu benda itu bisa panjang, bisa lebar, ya, kemudian luas dan volume gitu ya. Jadi ukuran suatu benda bisa panjang itu sama saja dengan dianggap lebar, luas dan volume. Jadi itu karena adanya kenaikan suhu pada benda tersebut. Ya, jadi bertambahnya ukuran karena adanya kenaikan pada benda tersebut itu disebut pemuaian. Nah, di sini berarti kalau kebalikannya, jika suhunya turun pada benda tersebut, maka ukuran benda tersebut akan menyusut. Oke? Nah, yang pertama di sini kita akan bahas pemuaian pada zat padat. Nah, zat padat di sini itu dapat pemuaiannya adalah panjang, luas, atau volume. Kita mulai dengan pemuaian panjang. Jadi di sini panjang dari suatu benda ya, misalkan suatu batang atau kawat. Oke. Di mana untuk pemuaian panjang berarti untuk ukuran diameternya diabaikan. Oke. Jadi di sini mula-mula panjang bendanya adalah kita sebut sebagai R0. Oke. Pada suhu T1. Kemudian dipanaskan sampai suhu T2. Artinya dipanaskan berarti T1 lebih kecil dari T2. Oke. Maka batang ini akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang ini kita simbolkan sebagai delta L. Di mana delta L di sini itu adalah panjang mula-mula kali koefisien muai panjang bendanya dikalikan dengan kenaikan suhunya. Oke. Jadi kalau suhunya naik berarti di sini akan bertambah, tapi jika suhunya turun di sini akan menyusut seperti itu ya. Nah, pertambahan panjangnya tentunya sangat kecil sekali karena setiap koefisien muai panjang suatu benda itu kecil ya. Jadi tidak otomatis terlihat oleh mata langsung. Jadi ketika misalnya kita mempunyai kawat kemudian dipanaskan gitu, tidak akan terlihat panjangnya oleh mata karena perubahannya sangat kecil. Oke. Nah, di sini L0-nya di sini itu adalah panjang mula-mula. Satuan SI-nya meter. Kemudian alfa di sini kita sebut sebagai koefisien muai panjang atau koefisien muai linier ya, sering disebut juga koefisien muai linier. Di sini satuannya adalah per derajat Celcius. Delta L itu adalah kita sebut saja perubahan panjangnya. Perubahan panjang di sini, satuan SI-nya meter. Kemudian untuk delta T-nya itu adalah T akhir dikurang T awal ya, atau disebut dengan perubahan suhu.
Di sini bisa dalam derajat Celcius atau Kelvin. Karena yang namanya perubahan itu dalam Kelvin dan derajat Celcius untuk perubahan itu selalu sama. Oke? Nah, jika ini adalah perubahan panjangnya atau bisa dikatakan bertambah panjang, maka panjang benda akhir atau setelah dipanaskan itu akan memenuhi. Jadi kita sebut sebagai L saja. Itu adalah panjang mula-mula ditambah pertambahan panjangnya. Oke? Sehingga bisa saya tuliskan karena delta L itu adalah L0 kali koefisien muai panjang kali delta T. Jadi ini kita masukkan L0 kali koefisien muai panjang kali delta T. Maka kalau saya keluarkan L0-nya akan terbentuk seperti ini, Sobat Edson. Nah, di mana L ini adalah panjang benda setelah dipanaskan. Satuan SI-nya meter. Gitu, Sobat Edson. Oke. Nah, sekarang selain mengalami pemuaian panjang, ya, jika suatu benda itu zat padat di sini, dapat juga itu mengalami pemuaian luas. Pemuaian luas. Nah, pemuaian luas ini jika suatu bendanya itu berbentuk suatu luasan atau bisa dikatakan misalnya sebuah plat, ya, plat logam gitu. Mula-mula luasnya A0. Kemudian dipanaskan. Maka panjang dan lebarnya akan bertambah, berarti menjadi pertambahan luas dia. Bisa kita tuliskan sebenarnya mirip kondisinya. Jadi kalau di sini delta L, ya artinya pertambahan panjang, maka di sini jadi delta A. Seperti itu. Delta A. Yaitu sama dengan luas mula-mula. Oke. Nah, kalau di pemuaian panjang, di sini kan koefisien muai panjang. Karena satu dimensi gitu ya, untuk panjangnya saja. Maka untuk dua dimensi di sini berarti 2 kali alfanya. Oke. Di sini dikalikan perubahan suhunya. Jadi ini adalah perubahan luas suatu benda. Delta A di sini adalah perubahan luas. Satuan SI-nya meter persegi. Kalau alfanya sama, yaitu di sini adalah koefisien muai panjang. Nah, seringkali dituliskan 2 alfa itu sama dengan beta, yaitu sebutannya koefisien muai luas. Tentunya ini tetap per derajat Celcius. Di sini delta T-nya sama, yaitu perubahan suhu. Nah, jadi ketika setelah bertambah luas, maka luas akhirnya bisa kita tuliskan luas mula-mula ditambahkan pertambahan luasnya. Jadi kalau kita keluarkan A0-nya, ya, di sini berarti A sama dengan A0. Ini kita uraikan dulu. Delta A adalah pertambahan luasnya adalah A0 dikalikan 2 alfa dikalikan delta T. Sehingga akan kita dapatkan A0-nya kita keluarkan dikali 1 ditambah 2 alfa kali delta T. Nah, ini adalah luas akhir bendanya. Jadi bisa kita tuliskan A yang di sini adalah luas benda setelah
dipanaskan. Satuannya meter persegi. Gitu Sobat Edson. Untuk yang ketiga adalah pemuaian volume. Pemuaian volume. Jadi, mula-mula suatu benda, misalnya ini bola ya. Saya misalkan saja adalah bola. Oke, berarti ini kan bangun ruang ya. Jadi volume mula-mula itu kita tuliskan sebagai V0. Ini adalah volume mula-mula. Oke. Di sini pada suhu T1. Maka ketika dipanaskan, itu artinya akan bertambah volumenya. Yaitu sebesar V0 kali 3 alfa. Karena ini adalah pemuaian volume pada zat padat ya, 3 alfa kali delta T ya. Jadi V0 itu adalah volume mula-mula, dengan alfanya tentunya juga koefisien muai panjang atau linear. Nah, 3 alfa itu sering disebut juga dengan beta, yaitu gamma ya. Kalau 3 alfa disimbolnya gamma. Nah, di sini adalah koefisien muai volume. Juga satuannya per derajat Celcius. Jadi, ini adalah pertambahan volume jika bendanya adalah merupakan bangun ruang. Kemudian, berarti volume akhir dari suatu benda, yaitu volume mula-mula ditambah pertambahan volumenya. Bisa kita tuliskan volume mula-mula ditambah delta V-nya, pertambahan volumenya adalah V0 dikalikan 3 alfa dikalikan delta T. Jadi V0-nya jika kita keluarkan dikali 1 ditambah 3 alfa kali delta T. Jadi di sini adalah volume akhir setelah dipanaskan ya. Kita tulis aja alfanya dulu di sini biar mengingat lagi ya. Jadi kalau alfa itu adalah koefisien muai panjang per derajat Celcius. Jadi kalau untuk volume harus dikalikan 3. Sedangkan V di sini adalah volume akhirnya ya, volume benda setelah dipanaskan. Oke, saya ingatkan lagi untuk delta T kita tulis aja lagi, yaitu T akhir dikurang T awal. Di mana ini adalah perubahan suhunya dalam derajat Celcius. Gitu Sobat Edson. Sekarang coba kita bahas contoh soalnya. Ya, ini untuk pemuaian panjang dulu ya. Jadi sebuah rel kereta panjangnya 20 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Oke. Rel terbuat dari besi dengan koefisien muai panjangnya 0,000012 per derajat Celcius. Pertambahan panjang rel
pada suhu 70 derajat Celcius adalah, oke. Nah, di sini sebuah rel kereta artinya terbuat dari besi di sini dikatakan panjangnya 20 meter. Nah, itu artinya yang diketahui itu adalah L0-nya, yaitu 20 meter. Pada suhu 20 derajat Celcius. Itu artinya T1-nya 20 derajat Celcius. Oke. Di sini koefisien muai panjang besi yaitu 0,000012. Oke. Jadi di sini ada yang namanya alfa 0,000012 per derajat Celcius. Pertanyaannya adalah pertambahan panjang rel pada suhu 70 derajat Celcius. Artinya ada suhu yang kedua yaitu 70 derajat Celcius. Pertanyaannya, pertambahan panjang apa itu? Delta L di sini. Oke. Nah, sesuai rumus pertambahan panjang itu adalah delta L sama dengan panjang mula-mula dikalikan koefisien muai panjangnya kali delta T. Jadi bisa kita hitung di sini L0-nya adalah 20 meter, alfanya adalah 0,000012 dikalikan dengan delta T. Delta T itu adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Jadi bisa saya tuliskan 70 dikurang 20. Jadi di sini bisa kita tuliskan delta L sama dengan 20 dikali, ini kita bikin saja bentuk pangkat ya. Jadi 12 kali 10 pangkat minus 6 dikali 70 kurang 20 adalah 50. Oke. Nah, di sini 20 kali 50 itu kan berarti 1000 ya. 1000 itu 10 pangkat 3. Jadi bisa saya tuliskan 12 kali 10 pangkat jadi minus 3 ya. Karena 20 kali 50 itu 1000 itu 10 pangkat 3, ini 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat min 3. Ini adalah satunya meter. Artinya kalau 10 pangkat min 3 meter itu kan milimeter. Jadi bertambahnya hanya 12 milimeter atau sekitar 1,2 cm. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi suhu dan kalor. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!